بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Sadaqallahul adzim. Itu Al-Mu'minun surah 23 ayat 12 sampai ayat 16. Ini menjelaskan Pak tentang asal usul manusia. Coba kita lihat ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Ada unsur tanah kita ini, Pak. Makanya kenapa ketika kita sujud yang kita cium apa? Yang kita cium apa? Tanah. Gerakan sholat yang terbanyak dalam sholat gerakan apa, Pak? Gerakan sujud. Ya, bacaan yang terbanyak di saat sholat bacaan apa? Takbir. Hubungan takbir dengan sujud itu ada korelasinya. Takbir itu artinya kita membesarkan Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah yang maha besar, kita ini kecil, Pak. Maka pesan takbir bukan sekedar diucapkan, tapi saat kita mengucapkan takbir harusnya kita mampu membesarkan Allah dan mengecilkan selain Allah. Dan ucapan takbir itu mendidik kita agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Bagaimana kita mampu sombong, Pak? Orang setiap hari kita sholat baca Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Masuk di saat sholat kita mengatakan Allah yang maha besar, di luar sholat toko yang besar, jabatan yang besar, harta yang besar. Maka kalau orang itu sholatnya baik, paling tidak indikator sholat yang baik itu akan menghilangkan sikap sombong itu. Karena kan setiap hari dia baca Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Masuk di luar sholat dia membesarkan harta, dia membesarkan kepala, ya. Dan di saat sujud itu refleksi dari ucapan Allahu Akbar. Ya Allah, kepalaku yang tadinya di atas, saat aku sujud ya Allah, aku taruh di tempat yang paling bawah. Bahkan saat sujud kepala kita lebih rendah daripada pantat kita. Dan begitulah kita di hadapan Allah. Makanya kalau ada orang sudah rajin sholat kok masih sombong, berarti nggak paham Allahu Akbar dan nggak paham sujudnya itu. Kenapa kita disuruh sujud? Supaya nggak besar kepala. Turunkan kepalamu, cium tuh tanah, itulah asal usulmu, dan suatu saat engkau akan dimasukkan ke situ juga. Ya, itulah filosofi apa? Sholat kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Lanjut ke surat Al-Mu'minun tadi. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Dari saripati tanah diproses oleh Allah menjadi sperma, dipertemukan dengan indung telur perempuan, lalu dari sperma itu berubah menjadi apa? Segumpal darah. Dari segumpal darah diproses lagi oleh Allah menjadi apa? Alaqah, segumpal daging. Setelah segumpal daging diproses lagi oleh Allah, dibalut daging itu dengan tulang belulang. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Disitulah baru kita berwujud manusia. Maka 4 bulan bayi itu sudah ada nyawanya dalam kandungan itu. Ya. Sudah ada kehidupan. Itulah fase kedua dalam kehidupan manusia. Fase pertamanya apa? Fase pertama adalah alam ruh. Alam ruh, Pak. Jadi ruh kita ini diciptakan terlebih dulu oleh Allah. Ditempatkan di mana ruh kita sebelum dipertemukan dengan jasad kita? Semua ruh itu dikumpulkan di alam yang namanya alam barzah. Kita ini sering salah kaprah, Pak. Kadang kita menyamakan alam kubur itu sama dengan alam barzah, padahal beda. Ya, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ar-Rahman ayat 20. Apa barzah itu? Barzah itu sebuah tempat, sebuah alam antara dunia dan akhirat. Posisinya di tengah-tengah. Ya. Maka ruh itu, Pak, bisa melihat yang di dunia dan bisa melihat keadaan akhirat. Ketika orang itu meninggal dunia, yang dikubur, yang ditanam di kuburan itu jasadnya. Itulah alam kubur.
Nyawanya enggak di situ. Nyawanya di mana? Di alam barzah itu. Maka ketika roh itu sudah meninggal, ketika manusia sudah meninggal dunia, rohnya itu ada di alam barzah. Dia bisa melihat keadaan dunia dan juga dia melihat keadaan akhiratnya. Itu disebut alam apa? Barzah. Nah, setelah sudah diciptakan roh manusia sebelum dimasukkan ke jasad bayi itu dibeat dulu sama Allah, ditanya dulu sama Allah, diminta kesaksian. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Hei roh, aku siapa, kamu siapa? Lalu roh menjawab, bala syahidna, engkau Tuhanku, ana abduk wa anta rabbuk. Aku hambamu dan engkau Tuhanku. Maka sejak itu Pak, roh dalam keadaan suci Pak. Nah, setelah itu dimasukkan tuh ke jasad bayi, usianya berapa bulan? 4 bulan. Maka masuklah fase kedua kehidupan kita yang disebut dengan alam rahim atau alam kandungan. Berapa lama di kandungan? Ya rata-rata 9 bulan 10 hari. Itu fase kedua Pak. Setelah di alam kandungan, masuklah fase ketiga. Sekarang ini kita masuk di alam dunia atau sering disebut dengan alam fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fan bukan dalam bahasa Inggris ya. Fan dalam bahasa Arab itu artinya apa? Fana. Artinya apa? Bahwa kehidupan dunia itu tidak ada yang abadi. Maka disebut fana. Atau kalau diartikan kata dunia itu dari kata bahasa Arab dana. Ya deni, artinya apa? Sesuatu yang dekat, singkat, itulah kehidupan dunia. Enaknya di dunia ada batasnya, susahnya juga ada batasnya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Itu Al-An'am surat 6 ayat 32. Tidaklah kehidupan dunia itu seperti bermain-main dan bersenda gurau. Begitu singkatnya kehidupan dunia. Ya. Jadi senangnya ada batasnya, susahnya juga ada batasnya. Enggak mungkin di dunia kita ini senang terus, Pak. Dan enggak mungkin juga di dunia ini kita susah terus. Senang susah berarti apa? Senang susah di dunia ini berarti apa, Pak? Normal. Ya enggak normal tuh senang terus. Jadi kalau ada orang ngomong, Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz, aku tuh enggak pernah susah, aku tuh senang terus. Berarti dia sudah pindah alam itu, Pak. Loh ya, kok bisa? Yang senang terus tuh di surga. Ini dunia, Mas, ini bukan surga. Enggak mungkin senang terus. Atau ada yang ngomong, Pak Ustadz, hidupku tuh susah terus, Pak Ustadz. Ya sama juga pindah alam itu, Pak. Yang susah terus tuh di neraka. Ini dunia, bukan surga, bukan neraka. Maka dunia ini mewakili dua keadaan itu, Pak. Kadang senang, kadang susah, itu normal. Kadang tersenyum, kadang menangis, itu normal. Yang enggak normal itu kalau tersenyum, coba tersenyum terus, Pak. 2 jam aja di jalan itu. Nanti pasti orang ngomongin, Pak, mulai kapan? Mulai apa? Mulai senyumnya maksudnya. Enggak mungkin, Pak. Ya. Di surat Al-Hadid surat 57 ayat yang ke-23 itu, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kita terlalu bersedih dan juga jangan terlalu gembira. Biasa-biasa saja, Pak, hidup ini. Karena hidup ini enggak mungkin senang terus dan hidup juga enggak mungkin susah terus. Oke. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Ini kalau saya bahas sampai fase akhir kehidupan, Pak. Sampai jam 12 belum selesai ini. Mau sampai jam 12? Mau sampai jam 12? Mau? Pada mau enggak? Pak Ustadz yang enggak mau. Ya. Ini baru fase ketiga, Pak. Emang ada berapa fase, Pak, kehidupan manusia? Ada 13 fase, Pak. Ini baru masuk fase ketiga. Belum lagi nanti setelah alam dunia, fase kematian. Nanti masuk alam kubur. Nanti ada fase berikutnya apa? Yaumul Ba'as, dibangkitkan.
Itu tandanya hari kiamat. Nah, setelah itu apa? Yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumus syafa'ah, yaumul jaza. Dan setelah itu nanti kita akan ditentukan termasuk min ahlil jannah atau min ahlin nar. Panjang, Pak. Karena baru 3 fase aja kayaknya udah panjang nih. Gimana 13 fase, Pak? Berarti masih berapa fase itu? Ya Allah, masih panjang hidup kita ini, Pak. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka ini yang perlu kita mengingatkan. Maka disinilah kita perlu muhasabai, ya. Perlu kita mengingatkan diri kita bahwa ada kehidupan, Pak, yang jangka panjang, bukan kehidupan dunia ini. Ya, maka orang yang cerdas itu dia tidak akan milih hidup yang jangka pendek. Orang yang cerdas pasti dia akan milih hidup jangka panjang. Wa fi yauming kana miqdaru alfi sanatim mimma ta'udun. Ya Allah, sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia, Pak. Al-Ankabut surah 29 ayat 5 itu. Wa fi yauming kana miqdaru alfi sanatim mimma ta'udun. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Ya Allah. Kalau hari ini kita punya umur 80 tahun, Bu, 90 tahun. Coba kalkulasi, Pak. Itu kurang lebih 1,5 jamnya akhirat. Jadi hari ini kita berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang sampai tulangnya dibanting-banting itu hanya mencari kehidupan 1,5 jam. Masuk 1,5 jam dikejar mati-matian, sementara surga yang abadi di nomor kesekian, kan, Pak? Nggak cerdas gitu. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah, Pak, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, ini belum sampai ke fase terakhir itu. Itu masuk pada fase apa? Yaumul hisab. Makanya ada kalimat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah dirimu sebelum kita dikoreksi oleh Allah pada hari kiamat. La yazalu qadma abdin hatta tus'ala an arba'in. An umrihi fima afna, wa an ilmihi fima ya'mal, wa an malihi mimma iktasabahu wa mimma anfaqahu. Terus yang terakhir apa? Wa an ahlihi. La yazalu qadma abdin, tidak akan kedua kaki manusia melangkah pada hari kiamat kecuali akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita akan dihisab, Pak, oleh Allah. Summa latus'alunna yauma idin anin naim. Semua nikmat ini akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Setiap detak jantung, setiap hembusan nafas, nggak ada yang gratis, Pak. Nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Yang pertama apa tadi, Pak? An umrihi fima afnah. Umur kita. Bertambah umur kita, menambah enggak sih kebaikan kita? Ya. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang ditambahi umur, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan banyak kebaikannya. Berarti kualitas umur dilihat dari mananya, Pak? Kualitas umur itu dilihat bukan dari panjangnya. Tapi kualitas umur itu akan dilihat dari kebaikannya. Ya. Kita kan sering mengatakan bahwa si Anu umurnya panjang, berarti apa? Berarti berkah. Berkah nggak ada hubungannya sama usia panjang, Pak. Al barokah hiya ziyadatul khair wasa'adah. Berkah itu tambahnya kebaikan dan tambahnya kebahagiaan. Ada orang bertambah usia tapi nggak nambah kebaikan, itu yang tambah baru jumlah umurnya, bukan keberkahannya. Ya, berkah itu kualitas, sementara panjang umur itu kuantitas. Yang Allah lihat dari kita bukan kuantitas umur kita, bukan jumlahnya.
Kalau karena panjang umur itu pertanda umur yang berkah